102,9 MDK Radio yang You Station. Selamat sore Ten to Niners. Ketemu bareng Cia Wargana di acara Sikat seputar informasi kesehatan untuk hari Rabu 9 Oktober 2024. Dan seperti biasa setiap minggunya, setiap hari Rabunya kita selalu mengundang narasumber dari Promkes RSHS Bandung, di mana sore hari ini kita akan membahas tentang manajemen stres bagi pendamping pasien di rumah sakit bersama narasumber Indah Pratiwi Lingga Eskep Nurse dan juga Ridwan Syah Eskep Nurse selaku Duta Kesehatan Nasional dari RSHS Bandung. Dan saat lagi kita akan segera terhubung bersama Promkes RSHS Bandung. Selamat sore Kak Indah dan juga Kak Ridwan Syah. Selamat sore Kak. Suaranya terdengar? Alhamdulillah sore hari ini gimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah luar biasa baik. Ini kita habis dinas sore, dinas pagi sebetulnya. Oke. Habis bekerja juga. Oke, tapi masih semangat sore hari ini kakak-kakak ya? Alhamdulillah Oke. masih. Jadi tentunya sore hari ini Cia Wargana sudah terhubung bersama narasumber dari RSHS Bandung. Sudah ada Kak Indah Pratiwi Lingga Eskep Nurse. Selamat sore kakak. Dan juga Kak Ridwan Syah Eskep Nurse juga yang akan membagikan informasi tentang manajemen stres bagi pendamping pasien di rumah sakit. Mungkin dari Kak Ridwan Syah dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan utama kita tentang manajemen stres bagi pendamping pasien di rumah sakit. Sebenarnya manajemen stres itu sendiri seperti apa sih Kak? Oke, kita kalau ngobrolin manajemen stres kayaknya itu setiap orang kayaknya pasti ada fase stresnya kayaknya ya. Nah, manajemen stres ini menurut saya adalah sesuatu hal yang penting yang memang harus dimiliki setiap orang, karena kan setiap orang itu memiliki stresor yang berbeda-beda gitu ya dalam menghadapi masalah ataupun ya dalam berbagai hal gitu ya. Nah, manajemen stres ini diharapkan bisa mengantisipasi atau bisa membuat kita menghadapi stresor-stresor tadi yang datang kepada diri kita. Jadi supaya kita tidak terlalu bergelut dalam stres tersebut gitu, supaya kita bisa menghandle-nya dari diri kita sendiri. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi stres sendiri itu banyak macamnya dan levelnya juga beda-beda setiap orang ya Kak ya? Betul. Betul sekali, dan sore hari ini nih kita akan membahas tentang manajemen stres yang kaitannya bagi pendamping pasien di rumah sakit. Kak Indah, boleh dijelasin dulu nggak sih apa sih manajemen stres bagi pendamping pasien di rumah sakit? Ya, oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau yang namanya pasien atau orang yang dirawat di rumah sakit, itu kan pasti keluarganya turut berperan ya Kak, di rumah sakit, menjaga pasien, ikut merawat pasien, dan tentunya hal ini tuh menjadi stresor gitu, nggak hanya bagi pasiennya, tapi juga untuk keluarga pasien yang mendampingi pasien di rumah sakit. Nah, mengapa manajemen stres ini penting bagi pendamping pasien? Yang pertama tentunya supaya pendampingnya nggak jadi ikut sakit gitu. Jadi makanya manajemen stres ini lebih ke bagaimana keluarga pasien atau pendamping pasien ini dapat mengelola stres berbagai kondisi yang dia dapatkan di rumah sakit supaya pasiennya sembuh, keluarga pasiennya juga tetap sehat selama pasiennya dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Betul. Jadi selain fokus utama kepada pasien yang dirawat di rumah sakit, ternyata pendamping pasiennya pun harus benar-benar yang siap untuk menemani sang pasien tersebut ya Kak ya? Oke. Karena banyak juga Kak. juga gitu. Oke, jadi oleh si pendamping ini gitu. Oke, jadi selain pasiennya jadi fokus utama, pendampingnya pun juga gak boleh diabaikan juga. Berarti ada banyak hal yang tidak boleh diabaikan oleh pendamping pasien dong, ya Kak ya? Betul. Apa aja sih kalau boleh tahu? Nah, kita juga harus memahami Kang, ini saya manggilnya Pak Kang siapa? Kang Cia boleh. Kang Cia boleh. Ditasik ya Kang ya? Betul sekali. Nama panggilan pendengarnya Ten to Niners ya Kak? Ten to Niners, saya Ten to Niners. Dan sobat Someah ya, kalau penonton RSHS. Iya. Baik. Nah, jadi mungkin kan secara umum pendamping pasien itu biasanya keluarga. Nah, ada beberapa tugas dan fungsi keluarga sebagai pendamping pasien ya. Salah satunya yang pertama
sebagai fasilitator pasti ya, di mana kita ini harus bisa memfasilitasi gitu kebutuhan pasien, karena kan pasien datang ke rumah sakit untuk sembuh gitu ya, dan kita sebagai tenaga kesehatan hanya bisa membantu gitu ya dengan memberikan ya suatu pelayanan kesehatan. Jadi harus ada kerjasama nih antara keluarga pasien, pasiennya, dan juga tenaga kesehatan. Jadi apalagi kita seorang perawat ya, tugas dan fungsinya adalah salah satunya untuk memandirikan pasien. Nah, salah satunya dibantu oleh keluarga ini gitu ya. Nah, tadi ya fasilitator, jadi harus difasilitasi kebutuhan pasiennya gitu sesuai dengan kondisi pasiennya gitu kan. Lalu juga sebagai pendamping ya, jadi harus berperan aktif juga nih untuk tetap menemani pasien, apalagi pasien-pasien ada dengan kondisi-kondisi tertentu ya, seperti kondisi mungkin terminal ataupun mungkin sudah kasusnya sudah berat ya, bisa dikatakan berat gitu. Jadi keluarga memang sangat dibutuhkan untuk mendampingi pasien gitu ya, karena ada juga peran sebagai pendukung ya, dukungan sosial dari keluarga selama proses perawatan juga sangat penting gitu ya. Jangan sampai si kondisi keluarga ini atau pendamping pasien ini malah memperburuk kondisi-kondisi pasien tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah pelindung, di mana pelindung ini kita harus mengetahui bahwa pasien dan keluarga memiliki hak otonomi. Hak otonomi di sini adalah jadi apapun tindakan yang nanti akan dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat, jadi keluarga harus tahu, dan keluarga juga bebas menentukan bahwa tindakan tersebut boleh dilakukan atau tidak gitu ya. Nah, lalu keluarga juga harus mengetahui, atau pendamping si pasien juga harus mengetahui histori atau rekam jejak ya, atau bisa dikatakan seperti itu. Jadi obat-obatan ataupun tindakan-tindakan apa saja yang sebelumnya pernah didapatkan oleh pasien tersebut, sehingga perawatan yang dilakukan sekarang misalnya bisa dilakukan berkesinambungan, karena seperti yang kita ketahui bahwa mungkin obat-obatan ataupun tindakan itu memiliki efek samping jangka pendek ataupun jangka panjang, seperti itu sih Kang. Jadi pendamping ini memiliki peran yang kompleks juga gitu dalam perawatan pasien. Oke, jadi selain perawatan medis yang memang diharuskan oleh pihak rumah sakit, support system dari keluarga juga ini bergantung sekali sama kesehatan si pasien sendiri ya Kak ya? Betul, betul. Betul sekali. Kak, kalau misalkan boleh tahu sebenarnya yang menjadi pendamping pasien itu berapa orang sih harusnya? Oke. Silakan. Pendamping pasien ya. Sebenarnya kalau untuk secara resmi ini bergantung sama institusinya masing-masing ya, dari rumah sakitnya masing-masing. Ada yang ditentukan hanya boleh ditunggu oleh 1 orang atau 2 orang. Tapi sebenarnya kembali lagi kalau untuk berapanya, kita di sini juga melihat dari dari kenyamanan pasiennya, karena ada beberapa pasien nih Kak yang pengennya itu ditungguin sama banyakan nih keluarganya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Sebenarnya meskipun dari institusinya memperbolehkan nih ditunggu oleh banyak orang, tapi kan eh gimana ya, dari segi ruangan, dari segi kenyamanan pasiennya juga, kalau ditunggu sama banyak orang kan dapat mempengaruhi juga gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk idealnya sih 1 atau 2 orang mungkin ya, tapi sebenarnya kembali ke peraturan institusi, tapi ya diusahakan sebisa mungkin jangan terlalu banyak juga, karena itu berpengaruh juga, karena semakin banyak kepala yang menunggu pasien itu kan nanti akan semakin banyak keputusan, akan stresornya jadi bertambah juga ke pasiennya, seperti itu kan. Oke, jadi kembali ke pihak rumah sakit itu sendiri ya, apakah 1 atau 2 orang, jadi tergantung kembali ke SOP yang ada di masing-masing institusinya sendiri ya Kak ya. Kalau untuk daerah saya sendiri kita 1 orang ya. 1 orang. Oke. Tapi ada jadwal besuk gitu. Oke, 1 orang ya. Oke, Kak, apa sih harus disiapkan oleh seorang pendamping pasien yang memang nantinya akan menemani pasien sampai dengan proses pengobatan selesai? Yang harus disiapkan pasti karena ada beberapa aspek sih yang harus memang kita perhatikan dari pendamping pasien ini, karena si dampak hospitalisasi atau dampak proses perawatan di rumah sakit ini kan bukan hanya dirasakan oleh pasien itu sendiri gitu ya, termasuk si keluarga pasien. Mungkin yang harus disiapkan mungkin pertama fisik kali ya, karena studi kecil yang sudah kita lakukan nih, kebanyakan pasien ini mengeluh capek banget nungguin pasien itu, padahal cuma duduk doang gitu ya, padahal cuma ngobrol doang gitu ya sama pasien lain atau sama perawat, sama dokter gitu ya, mereka mengeluhkan capek banget gitu ya. Pertama fisik pasti ya, lalu yang kedua mental ya tadi, karena mental itu benar-benar harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai amit-amitnya gitu ya pasien yang mengalami kondisi yang mungkin buruk gitu ya, jangan sampai si respon keluarga
pasien itu kayak lebih down lagi gitu ya. Kan kadang kan ada keluarga kan respon keluarga itu berbeda-beda gitu ya. Kadang Iya. ada yang histeris dan bagaimana. Nah, jadi mental juga harus disiapkan untuk menerima informasi apapun nih dari tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga adalah mungkin finansial ya. Apalagi seperti rumah sakit Hasan Sadikin ini kan rumah sakit rujukan nasional juga gitu ya. Jadi pasien-pasien ini berdatangan dari berbagai macam daerah gitu ya, dari yang cukup jauh gitu, yang mengharuskan mungkin finansialnya juga harus bisa dipersiapkan gitu ya. Meskipun pasien BPJS pasti kan harus ada bekal dan lain Betul. sebagainya. Tapi kan saat ini juga untuk kondisi-kondisi tertentu juga kan kita bisa menggunakan berbagai platform gitu kan ya, baik untuk pengumpulan dana dan lain sebagainya. Juga sekarang juga banyak juga yayasan-yayasan yang memang bisa mendukung finansial tersebut sih kan. Jadi mungkin kalau dari saya 3 aspek tersebut kita. Ya, Mungkin ada tambahan dari Teh Indah? silakan. Kalau dari aku sih mungkin ada tambahannya sosial juga sih ya Kang, karena selama menjaga atau mendampingi pasien kan kita akan berhadapan dengan banyak pihak, dokter, perawat, gizi, Betul. farmasi, ya dan berbagai keperluan itu tuh apa ya, membutuhkan kemampuan bersosialisasi kita, berkomunikasi apa aja sih yang sebenarnya harus disampaikan, apa aja yang harus ditanyakan, sehingga nanti selama proses perawatan keluarga ini tuh tidak merasa berjuang atau menjaga Ya. sendiri gitu, bisa merasa ada support dari pihak-pihak lain, nggak cuma dari nakes, bisa juga dari keluarga pasien lainnya gitu. Kemampuan itu juga sangat membantu untuk keluarga pasien atau orang-orang yang mendampingi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Oke, kemudian juga untuk kelengkapan administrasi juga tentu pendamping pasien itu yang harus Betul, berurusan dengan pihak administrasi ya kak ya? betul. Kayak Betul sekali. hal-hal apa namanya basic kayak KTP pasien Betul. gitu ya, kartu BPJS, kartu keluarga itu sangat dibutuhkan karena ada beberapa tindakan ataupun apa namanya prosedur kesehatan yang memang membutuhkan itu kan, kayak Betul. transfusi kadang PMI itu membutuhkan berkas-berkas tersebut gitu. Betul. Oke, jadi jangan lupa dibawa tuh Mm-mm. 10 to 9ers ya. Ya, Oke, terus boleh kak kasih tips dong buat 10 to 9ers buat aku juga nih, kalau misalkan untuk pendamping pasien, kesiapan fisiknya kita harus apa nih? Apakah harus bawa obat-obatan atau mungkin tetap stay hydrate dengan banyakin minum air mineral atau gimana nih kak? boleh nih dari Teh Oke. Indah. Kak Indah boleh silakan. Persiapan. Oke. Karena ini konteksnya manajemen stres ya, jadi persiapan fisik ini tuh berpengaruh juga gitu. Karena kalau kita dapat mengelola kondisi fisik kita, ya bisa berpengaruh juga untuk mencegah kondisi stres selama periode menjaga pasien. Persiapan fisik yang pertama, obat-obatan ya jelas, obat-obatan pribadi itu bisa disiapkan. Yang kedua, makan dan istirahat itu tetap harus Betul. cukup. Jadi walaupun mungkin tempatnya kurang nyaman atau cari makannya susah atau mungkin nggak sempat makan, itu mau nggak mau yang namanya keluarga pasien harus bisa tetap menyempatkan makan dan istirahat. Makanya itu tadi mungkin Kak siapa? Kak Cia. Kacia tadi nanyain Betul. ya, kira-kira yang jaga boleh berapa sih? Satu Betul. orang, tapi kalau bisa gantian gitu. Kenapa? Iya. Karena yang jaga juga harus tetap istirahat, harus tetap makan supaya Ya, tetap sehat, tetap fit selama menjaga pasien gitu. Yang ketiga, tetap bergerak ya. Kalau bergerak pasti sih yang namanya nunggu di rumah sakit gitu Betul. pasti kan hirup musik ya. Tapi ya usahakan pagi-pagi tetap mencoba cari sinar matahari, tetap berjalan, sempetin kegiatan-kegiatan yang menggerakkan fisik supaya badan kalau digerakkan kan ada hormon-hormon happy yang Iya. keluar ya kak ya. Jadi Betul. walaupun di rumah sakit jenuh, itu tadi biar nggak jenuh nungguin terus pasien, berhadapan terus sama orang sakit, itu kan cukup menguras tenaga ya kak. Jadi Betul. penting juga untuk tetap beraktivitas Ya. fisik. Mungkin Gitu sih. ya makanan juga, makanan disempatkan tapi ya diusahakan juga tetap yang mengandung nutrisi, yang tetap bergizi, ada protein, ada sayur, supaya itu tadi tetap sehat, dan makanan-makanan sehat itu juga bisa membantu pendamping pasien untuk mencegah kondisi stres tadi. Ya, tapi jangan sampai juga makanan yang dikonsumsi yang tidak boleh dimakan oleh pasien dikasihkan ke pasien. Oh iya. Ya karena kan ada juga tuh pasien yang suka Betul. nyobain gitu ya. Nah, Nah, keluarga itu harus bisa dia. mengenal tersebut ya. Iya. Karena kan kalau setiap pasien itu
kebutuhan diet ataupun nutrisinya beda-beda. Sudah disesuaikan oleh ahli gizi di masing-masing plan kesehatan. Oke. Jadi kayaknya kalau misalkan mau makan ngumpet dulu boleh ya Kak ya. Yang nggak Biar pasiennya boleh. enggak biar pasiennya enggak Bukan ngintip pasien gitu ya. loh ya. Makanya boleh. Boleh. Oke, udah ada yang nanya nih Kak Boleh. di WhatsApp-nya MDK. Selamat sore untuk Firman yang ada di Indian Tasikmalaya. Kak mau tanya, idealnya untuk durasi shifting yang jaga atau pendamping pasien itu berapa sih katanya? Siapa tadi? Berikan Firman, Oh, betul. siap. Mungkin boleh tuh sehari ganti satu, Dua ganti 2 orang ya. kali, dua orang. Karena pasti kan yang nunggu juga memiliki kegiatan kan ya. Apalagi kadang kan malam hari juga tidak bisa beristirahat dengan tenang. Betul. Jadi sangat dibutuhkan pergantian yang balance juga gitu supaya masing-masing bisa istirahat. Mungkin 1 sampai 2 orang per hari gitu. Kalau memang yang hanya dibutuhkan 1 pendamping misalkan, jadi 1 hari 2 orang gitu misalkan, jadi pergantiannya 2 shift gitu, masih boleh toleransi sih. Yang penting masih bisa, kita masih sebagai tenaga kesehatan ataupun tenaga medis, dokter atau perawat, kalau kita menanyakan sesuatu perihal histori pasien gitu, mereka bisa menjawab gitu. Oke. 1 sampai 2 orang cukup. 1 Jangan sampai terlalu 2 banyak juga. orang cukup ya Kak ya? Cukup. Oke. Ya. Jadi seperti itu Kak Firman ya, udah dijawab sudah sama kakak-kakak dari Promkes RSAS Bandung. Terus ada juga dari Cynthia, selamat sore. Mau tanya katanya untuk manajemen stres ini apakah ada kaitannya juga sama manajemen stres ke si pasiennya juga katanya? Oke. Untuk manajemen stres ini sebenarnya ini general sih ya, kayak tadi aktivitas fisik, makanan, istirahat. Tapi mungkin kalau pasiennya itu kan ada beberapa hal yang dibatasi ya, kayak misalnya pasien yang diabetes gitu, makanannya ada yang dibatasi gitu, atau pasien darah tinggi, atau pasien yang habis patah tulang, nggak boleh banyak bergerak. Sebenarnya beda sih kita. Ini lebih fokus ke pendamping pasiennya, tapi sebenarnya ini tips umum yang mungkin kayak tadi istirahat atau tidur cukup itu kan ya pastinya juga pasti harus diterapkan gitu. Tapi kan di sini kita berusaha fokus pasien sakit mah udah jelas gitu ya, semua orang berfokus ke pasiennya gitu, tenaga kesehatannya, keluarganya, tapi jangan sampai kita lupa kalau misalnya yang mendampingi nih walaupun kelihatannya sehat tapi mereka juga rentan untuk mengalami stres, rentan untuk mengalami gantian penyakitnya gitu. Jadi bisa diterapkan tapi mungkin berbeda gitu konteksnya Kak. Oke, itu dia untuk Cynthia ya, udah dijawab tuntas. Satu lagi, ada yang nanya boleh Kakak? Boleh, mangga. Selamat sore juga untuk Tiani, masih di Tasik juga. Mau tanya Kak, katanya kalau misalkan manajemen stres ini biar apa nih? Oke, jadi manajemen stres ini biar kitanya tetap fokus, biar kitanya tetap konsentrasi, ada triknya nggak kayak gimana? Karena kalau saya juga dulu pernah ya jaga mama saya di rumah sakit. Kadang kalau misalkan betul tadi kalau misalnya dapat informasi dari dokter kondisinya sekarang bla 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 bla, itu emang ngaruhnya luar biasa ya Kak ya. Luar biasanya ngaruh banget. Mungkin maksudnya dari Kakak yang barusan nanya itu gimana biar kita bisa tetap tenang, biar bisa tetap relax, biar ngejelasin ke pasiennya juga kita juga kondisinya tenang juga gitu loh Kak. Oke, mungkin kalau dari kita tenaga kesehatan sih kita sudah mungkin sudah cukup mungkin secara teori kita sudah tahu gitu Kang ya bahwa penerimaan pasien itu pasti berbeda-beda gitu ya. Betul. Mengenai kondisi pasien yang ditunggunya gitu ya. Karena kita juga memahami bahwa ada empat stresor gitu. Jadi pada saat didiagnosis pasti stresornya beda gitu ya. Penerimaan baik dari keluarga ataupun pasien juga pasti berbeda gitu. Sama perawatan pasti berbeda juga gitu ya. Pasca perawatan atau bahkan mungkinnya sampai proses berduka gitu ya. Jadi di setiap tahapan ini si penerimaan pasien ini pasti berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau saran dari saya pribadi mungkin just take your time gitu ya. Jadi kayak nikmati waktu untuk menerima dulu gitu. Silakan untuk kayak jika menerima informasi mengenai diagnosis pasien ataupun tindakan yang akan dilakukan kayak ya udah
didalami dulu aja gitu, Mhm. dipahami dulu aja mengenai kondisi tersebut. Oke. Karena kita tenaga kesehatan juga pasti mengerti gitu bahwa hal tersebut tidak mudah diterima Mhm. gitu. Jadi setelah nanti kalau sudah bisa dicerna dengan baik gitu ya, Mhm. sudah bisa dipahami dan sudah bisa berbicara dengan tenaga kesehatannya gitu ya, Mhm. misalkan kalau sudah diagnosis penyakit tertentu gitu, Mhm. boleh baru baru dikatakan seperti itu. Karena apalagi kita di rumah sakit vertikal gitu ya, di rujukan ini, kondisi pasien yang datang ke kita kadang-kadang sudah cukup parah gitu ya, Oke. karena kan ini kita udah rujukan puncak gitu ya, Betul. top referral hospital. Jadi kita biasanya mem- memberikan waktu dulu terhadap pendamping keluarga ataupun pasien untuk eh, menerima kondisi tersebut gitu. Setelah itu kita, kalau mereka sudah menerima, karena kalau mereka belum menerima ya kondisi tersebut, biasanya edukasi yang kita berikan juga tidak akan masuk Oke. gitu Kang ya. Betul. Jadi keluarga harus dipastikan menerima dulu, harus siap Mhm. dulu gitu, baru kita akan masuk ke kondisi tersebut. Jadi nggak apa-apa gitu, misalkan kalau aduh kayak shock Ya. dulu gitu ya, aduh Oke. aduh kayak ataupun nggak fokus dulu, nggak apa-apa gitu, karena Mhm. nanti ketika siap baru kita akan coba masuk dan edukasi. Jadi just take your time gitu ya. Mhm. Lalu tips yang kedua mungkin jangan sampai, kita juga harus bisa sebagai pendamping, kita harus bisa mengontrol diri mungkin ya. Ya. Jangan sampai respon kita membuat pasien yang kita tunggu malah jadi lebih parah, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa eh, efek psikologis terhadap biologis juga cukup ini ya, Berpengaruh, sangat berkaitan. berpengaruh Mhm. gitu. Yang mungkin dua hal itu Oke. aja. Jadi yang Oke. pertama, jadi coba renungkan dulu aja Oke. gitu ya, coba pahami dulu aja, jangan langsung membuat suatu keputusan yang ya tiba-tiba gitu, yang spontan gitu. Kita juga Mhm. pasti akan mempersilahkan untuk Mhm. berdiskusi dengan keluarga dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua harus coba dikendalikan Oke. si stres tersebut gitu. Oke. Jadi Sama dua yang harus kalau diketahui ya. Mhm. Dari Kak Indah ya, mungkin silakan. kalau aku ada satu tambahan sih, Mhm. komunikasi mungkin ya. Oke. Mungkin awal-awal emang agak susah ya, Mhm. dalam beberapa kondisi ya tadi shock akhirnya jadi linglung atau karena udah kecapean jadi Mhm. akhirnya nggak fokus. Nah itu tadi mungkin tambahannya dikomunikasikan gitu. Semisal memang ada hal-hal yang tidak dimengerti atau ada yang nggak tahu atau ada yang bingung atau mungkin keluarga nggak tahu harus seperti apa, boleh ditanyakan gitu ke dokternya atau ke perawatnya. Kalau saya sendiri sih beberapa kali menghadapi keluarga pasien yang akhirnya tidak tidak melakukan yang sudah disarankan, terus pas ditanya karena ternyata masih bingung, terus pas saya tanya kok nggak nanya karena takut marah dokternya atau perawatnya. Oke. Sebenarnya kalau ya kita di sini tenaga kesehatan sangat terbuka gitu kalau Ya. misalnya ada keluarga yang masih belum paham terus minta dijelaskan kembali atau minta ya tadi penjelasan ulang atau Mhm. second opinion gitu ya, kalau Ya. di bidang medis atau kedokteran itu kita sangat terbuka gitu. Jadi kalau memang keluarga ada yang ingin ditanyakan, kita sangat terbuka Mhm. dan sangat boleh gitu untuk bertanya atau minta penjelasan ulang. Berkali-kali pun nggak masalah gitu selama keluarga mengkomunikasikan dengan pihak tenaga kesehatan. Dan satu lagi, kadang si keluarga itu tidak menceritakan hal yang sebenarnya gitu, karena Mhm. takut pasien Itu makin boleh nggak lama sih Kak dirawat. kalau gitu? Sebetulnya itu hak pasien ya sebetulnya, Oke. tapi alangkah baiknya ya diceritakan saja supaya kondisi tersebut tidak makin parah gitu kan. Oke. Kan nggak, ya karena cukup ada beberapa kasus juga kayak datang ke rumah sakit didiagnosa apa karena Mhm. takut treatmentnya seperti apa gitu ya, Mhm. obat-obatannya seperti apa gitu, minta pulang dulu katanya mau dikomunikasikan dulu dengan Mhm. keluarga, pas balik lagi udah kondisi udah parah Oh, banget gitu. oke, oke, oke. Jadi Jadi itulah diharapkan kenapa ya komunikasi juga penting untuk menyampaikan yang realnya seperti apa ya Kak ya. betul gitu, Betul. jangan takut Oke. malah nanti dirawat lama dan lain Ya, sebagainya gitu kan. Kita lebih baik ketahuan sekarang gitu, betul, 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 karena biasanya betul. gejala-gejala awal atau kondisi awal bisa jauh lebih cepat ditangani gitu. Oke, jadi ada tiga hal ya Kak ya, acceptance, control, and communication Ya, berarti ya. that's right. Betul, tiga hal penting yang harus dipegang teguh tuh untuk para pendamping pasien di rumah sakit. Mm-mm, Kak, sebagai Duta Kesehatan Nasional dari mm-mm. RSHS Bandung, udah sampai mana nih sosialisasi ke masyarakat tentang manajemen stres bagi pendamping pasien di rumah sakit? Oke, sebetulnya manajemen kesehatan ini Manajemen stres. manajemen stres Mhm. manajemen stres pendamping pasien ini kita selalu edukasikan gitu Betul. setiap pasien datang ke rumah sakit. Cuman Mhm. karena edukasi itu kan harus kita ulang dan terus ulang gitu kan, abang kondisi apapun ya
kita terus kita lakukan gitu kan. Barusan aja ini kita sebelum live ini kita baru aja Oke. melakukan kayak pencast atau promcast penyuluhan di salah satu Oke. ruangan di RSAS gitu, dan harapannya ya untuk menghindari stresor-stresor ini sih. Oke, jadi luar biasa juga sosialisasinya setiap hari selalu diinfokan Betul, lagi, setiap diingatkan shift. kembali ya Kak ya. Ya, Oke, harapannya lewat pembicaraan kita, pembahasan kita sore hari ini tentang manajemen stres bagi pendamping pasien rumah sakit, terlebih untuk 10 to 9ers, apa nih Kak? Silakan. mungkin dari Kak Hina dulu. Harapannya yang pertama adalah di sini ya tadi pasien dan keluarga pasien itu pulang dengan kondisi yang lebih baik gitu. Jadi jangan sampai pasiennya pulangnya nggak sehat, keluarganya juga ikut-ikutan sakit gitu. Jadi dengan manajemen stres ini ya Betul, kita betul. harapkan kita harapkan ya tujuannya bukan hanya pasiennya tapi juga keluarga pasien yang mendampingi, karena kalau di rumah sakit sendiri nih ya Kak, konsumen itu bukan cuma pasiennya gitu, Oke. tapi juga keluarganya gitu. Jadi yang dilayani itu bukan hanya pasiennya tapi juga keluarganya. Lalu yang kedua harapannya adalah keluarga pasien di sini bisa ikut berperan selama perawatan, bisa ikut bekerja sama juga dengan tenaga kesehatan, bisa lebih kooperatif juga gitu selama perawatan pasien, sehingga pasiennya juga dapat melalui proses penyembuhannya itu lebih cepat seperti itu. Dan yang ketiga ya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya pasien tapi juga keluarga pasien gitu. Jadi jangan sampai sepulang dari rumah sakit, sepulang dari perawatan di rumah sakit, keluarga pasiennya mengalami trauma atau hal-hal yang tidak diharapkan selama dirawat di rumah sakit seperti itu Pak. Oke. Sudah lengkap sih kayaknya dari Teh Indah. Mungkin kalau saya mah tambahannya secara umum aja mungkin ya, karena kan stresor setiap orang itu berbeda-beda ya, dan coping juga setiap orang menghadapi stresor tersebut juga berbeda-beda, karena kan pengalaman setiap orang juga berbeda. Jadi harapannya ya sarannya mungkin stres itu jangan ditumpuk ya teman-teman T9ers. Jadi kalau ada yang memang sedang ada yang dipikirkan, jangan malu untuk cerita gitu ya. Betul. Cerita, atau apabila dirasakan mungkin stresornya cukup banyak, cerita pada profesional juga tidak ada salahnya gitu ya, untuk mendapatkan treatment ataupun penanganan yang sesuai. Betul. Gitu. Jadi untuk Karena serumnya salah satu manajemen stres itu adalah bercerita ya Kak ya. Betul. Jadi jangan dipendam sendiri gitu kan ya. Betul. Pasti banyak orang yang ingin mendengarkan, setidaknya kita sudah meluapkan hal-hal tersebut. Oke, because sharing is caring ya Kak ya. Yes. Betul sekali. Dan caring is the heart of nursing. Wow, luar biasa. Oke, kita juga dari MDK selamat mengucapkan bertugas ya untuk Kak Indah dan juga Kak Ridwansyah sebagai Duta Kesehatan Nasional dari RSAS Bandung. Yang terakhir, kakak-kakak silakan yang ingin disampaikan untuk 10 to 9ers yang lagi dengerin sore hari ini. Oke, baik, terima kasih Kang Cia. Kang Icai. Cia. Mohon maaf ada. Baik, dan juga teman-teman dari 10 to 9ers. 10 to 9ers. Mungkin kita ingin sedikit menyampaikan bahwa sekarang kita lagi mau grand final nih kan, kita sedang mengikuti kesehatan Indonesia, di mana kita mewakili Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mungkin kita mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semua, karena juga program kita mengenai kesehatan juga cukup banyak gitu ya. Semoga isu ataupun advokasi yang kita bawa di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini bisa kita bawa ke nasional dan kita bisa memberikan yang terbaik nanti di grand final gitu. Oke. Ya, dari aku sama kami mohon bantuan dan doanya, semoga dengan event ini kami juga tidak hanya membanggakan tapi juga bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di Indonesia. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Kak Indah Pratiwi Lingga Eskepners dan juga Kak Ridwansyah Eskepners yang sudah berbagi informasi seputar manajemen stres bagi pendamping pasien di rumah sakit. Semoga lancar dan sukses untuk malam finalnya nanti kakak-kakak ya. Semoga terpilih nanti. Amin. Betul sekali. Kita ucapin terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali kakak-kakak. Terima kasih. Siap, hatur nuhun Kang Cia. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Ami. Sehat-sehat juga, Kak. Baik, itu dia 10 to 9ers, obrolan kita sore hari ini disikat seputar informasi kesehatan bareng Cia Wargana dan juga
Kak Indah Pratiwilingga Eskep Nurse dan juga Kak Ridwan Syah Eskep Nurse dari Promkes RSHS Bandung yang telah membahas tentang manajemen stres bagi pendamping pasien di rumah sakit. Luar biasa sekali. Tentu Niners, dan sekali lagi terima kasih sudah dengerin Sikat seputar informasi kesehatan. Dengerin terus Sikat setiap hari Rabu dari jam setengah 5 sore sampai jam 5 sore di 102,9 DK Radio yang You Station. Saya Cia Wargana undur pamit. Terima kasih udah dengerin Sikat di Trendsetter, don't be follower. Bye-bye.